Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik, Ibu Dr. Susanah MPD, yang kami hormati kelompok 5 sebagai pemapar materi kali ini, serta teman-teman semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan virtual kali ini. Saya Asri Bijak Lisanti dengan NIM 087, anggota kelompok 5 Geometri Analitik, juga sebagai moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi Geometri Analitik bab 8 elips kali ini. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan kelompok 5 memperkenalkan diri. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Octavia dengan 3 digit NIM terakhir 070, Dewi 094, dan saya sendiri. Baik, sesi pemaparan telah dimulai. Kepada yang bertugas dipersilakan. Yang pertama yaitu adalah persamaan umum elips. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y, fokusnya F1 dengan koordinat alfa ditambah C, beta, diketahui A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Perhatikan gambar 4. Dari sini kita tahu bahwa elips yang dicari persamaan umumnya adalah elips horizontal karena variabel X dari koordinat F1-nya yang berubah. Keterangan diketahui pusatnya adalah alfa, beta, T1-nya alfa, beta ditambah B, T2-nya alfa, beta dikurangi B, F1-nya alfa ditambah C dikurangi beta, F2-nya alfa ditambah C dikurangi beta. Mohon maaf ada kesalahan pengucapan. Yang pertama, langkah yang dilakukan yaitu mencari persamaan direktriks. P(F1) sama dengan C, yaitu jarak titik pusat ke titik fokus. Dan PV1 sama dengan A. A lebih besar dari C. V1 koordinatnya yaitu alfa ditambah A, beta, dan V2 alfa dikurangi A, beta pada elips, sehingga mohon maaf terjadi kesalahan pengucapan dan juga terjadi kesalahan pengetikan. Sebenarnya di sini yang benar adalah F2-nya koordinatnya alfa dikurangi C, beta, bukan alfa ditambah C, beta. Baik, saya lanjutkan. Sehingga V1 F1 per V1D sama dengan eksentrisitas. Kita tahu bahwa eksentrisitas adalah jarak titik yang berada pada tempat kedudukan titik ke titik fokus dan ke garis direktrisnya. Sehingga V1F1 yaitu A min C per PD min A. Ya, sama dengan eksentrisitas. Maka A min C sama dengan eksentrisitas dikalikan PD dikurangi A. Itu persamaan pertama. Yang kedua, V2 F1 per V2D sama dengan eksentrisitas, maka A ditambah C per PD ditambah A sama dengan eksentrisitas, maka A ditambah C sama dengan E dikalikan dalam kurung PD ditambah A untuk persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua dijumlahkan maka diperoleh 2A sama dengan 2EPD, maka A sama dengan E dikalikan PD, sehingga PD sama dengan A per E, eksentrisitas. Nah, untuk persamaan pertama dan kedua dikurangkan, diperoleh 2C sama dengan 2 dikali E dikali A, sehingga C sama dengan E dikali A. Jadi persamaan direktris D1 adalah X sama dengan alfa ditambah A per E. Mengapa? Karena X tegak lurus dengan persamaan direktris D1 tegak lurus dengan sumbu X, sehingga persamaannya adalah X sama dengan alfa ditambah panjang PD. PD-nya diketahui A per E, eksentrisitas.
Selanjutnya yaitu mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, di sini T1 F1 per T1 T aksen. T1 F1 per T1 T aksen. Sama dengan eksentrisitas, sama dengan T1 F1 per PD, panjang PD. Sehingga T1 F1 sama dengan E dikalikan PD sama dengan E dikalikan A per E. Kita tahu bahwa PD sama dengan A per eksentrisitas, sehingga hasilnya T1 F1 sama dengan A. Nah, hubungan antara A, B, dan E kita dapat lihat melalui segitiga PT1 F1, di mana hubungannya adalah Pitagoras, sehingga PT1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat dikurangi PF1 kuadrat. Di sini PT1 kuadrat adalah B sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kita telah tahu sebelumnya bahwa T1 F1 sama dengan A. Nah, sehingga jika dan hanya jika B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi A kuadrat E kuadrat, jika dan hanya jika B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dalam kurung 1 min E kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu menemukan kembali persamaan umum elips. Kita misalkan titik K dengan koordinat XK, YK berada pada elips, dan F1-nya kita telah tahu bahwa alfa ditambah C dikurangi koma beta, dan K aksen adalah jarak K ke direktris D1, maka K aksen memiliki koordinat alfa ditambah A per E, YK. F1 per F1K per K aksen sama dengan eksentrisitas. Jika dan hanya jika F1K sama dengan E dikalikan K aksen. Kita ingat kembali rumus jarak antara dua titik di R2, yaitu akar dalam kurung XK min alfa ditambah C dalam kurung kuadrat ditambah YK min B kuadrat, sama dengan E dikalikan akar XK min dalam kurung alfa ditambah A per E dalam kurung kuadrat ditambah dalam kurung YK min YK kuadrat. Jika dan hanya jika XK min alfa min C, kita kumpulkan XK dan XK min alfanya, ditambah YK min B beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan XK min alfa min A per E kuadrat. Jika dan hanya jika XK min alfa kuadrat dikurangi 2 dikalikan XK min alfa dikalikan C ditambah C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan XK min alfa kuadrat dikurangi 2 dikalikan dikalikan A per E dikalikan XK min alfa kuadrat ditambah A per E kuadrat. Jika dan hanya jika XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat dikurangi 2C dalam kurung XK min alfa ditambah C kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa kuadrat dikurangi 2 kali A kali E dikalikan XK min alfa ditambah A kuadrat. Kita kelompokkan XK min alfa kuadratnya juga YK min beta kuadratnya, sehingga XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat dikurangi E kuadrat dikalikan XK min alfa kuadrat sama dengan 2C kali XK min alfa dikurangi C kuadrat dikurangi 2 kali A kali E kali XK min alfa ditambah A kuadrat. Kita faktorkan, kita keluarkan, sehingga 1 min E kuadrat dikalikan XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan 2C dikalikan XK min alfa dikurangi C kuadrat dikurangi 2C dikalikan XK min alfa ditambah A kuadrat. 2C dikali XK min alfa dikurangi 2C dikalikan XK min alfa habis, sehingga 1 min E kuadrat dikalikan XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan
A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kita telah tahu bahwa sebelumnya C adalah E dikalikan A. Sehingga 1 min E kuadrat dikalikan XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan 1 min E. Kita kalikan kedua ruas dengan A kuadrat kali 1 min E, sehingga XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per A kuadrat dikalikan 1 min E sama dengan 1. Kita telah tahu sebelumnya bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Sehingga XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena pengambilan titik K yaitu sebarang pada elips, maka jika koordinat titik K dijalankan, diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti di atas, untuk direktris D2 dan fokus F2 akan diperoleh hasil yang sama, yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Akan saya tunjukkan. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P alfa min alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y, fokusnya F2 dengan koordinat alfa ditambah C, beta, A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Perhatikan gambar 1. Pada gambar 1 diketahui pusat elips dengan koordinat alfa, beta, T1 alfa, beta ditambah B, T2 alfa, beta dikurangi B, F1-nya alfa ditambah C, B, F2-nya alfa dikurangi C, B, F1 alfa ditambah A, B, dan V2-nya alfa dikurangi A, B. Untuk memperoleh persamaan umum elips, langkah yang akan kita lakukan ialah sebagai berikut. Yang pertama, mencari persamaan direktrix. P F2 sama dengan C. P F2 sama dengan C. Dan P V2 sama dengan A. A lebih besar dari C. V1-nya alfa ditambah A, beta, dan V2-nya alfa dikurangi A, beta pada elips, sehingga V2 F2 per V2 F2 per F2 per V2 F2 per V2E sama dengan eksentrisitas. Jika dan hanya jika A min C per PE min A sama dengan E, A min C sama dengan E dikalikan PE min A. Lalu untuk yang fokus untuk titik V yang kedua, yaitu V1 F2 per V1E sama dengan E. Jika dan hanya jika A ditambah C per PE ditambah A sama dengan E. A jarak P ke V1 ditambah C jarak pusat ke fokus per PE ditambah A sama dengan eksentrisitas. Jika dan hanya jika A ditambah C sama dengan E dikalikan dalam kurung PE ditambah A. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dijumlahkan, maka diperoleh 2A sama dengan 2E PE. Jika dan hanya jika A sama dengan E dikalikan PE, sehingga PE sama dengan A per E. Persamaan 1 dan 2 dikurangkan, maka diperoleh 2C sama dengan 2 dikalikan E dikalikan A, sehingga C sama dengan E dikali A. Jadi persamaan direktris D2 adalah X sama dengan alfa dikurangi A min E. Direktris 2, alfa dikurangi panjang PE, diketahui PE adalah A per E. Lalu yang selanjutnya mencari hubungan antara A, B, dan E. T1 F2 per T1 aksen.
T1 per F2, T1F2 per T1 aksen. Sama dengan eksentrisitas. Diketahui T1 aksen panjangnya sama dengan PE, sehingga T1F2 sama dengan E dikalikan PE. T1F2 sama dengan E dikalikan A per E, sehingga T1F2 sama dengan A. Dengan menggunakan rumus Pythagoras pada segitiga T1PF2, kita dapat PT1 kuadrat sama dengan F2T1 kuadrat min F2P kuadrat. PT1 kuadrat sama dengan F2T1 kuadrat dikurangi F2P kuadrat. Jika dan hanya jika B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat, jika dan hanya jika B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi A kuadrat dikalikan E kuadrat, jika dan hanya jika B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dalam kurung 1 min E kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu mencari kembali persamaan umum elips. Misalkan, titik L dengan koordinat XL, YL pada elips dengan fokus 2 yaitu koordinatnya alfa dikurangi C, beta, L aksen adalah jarak titik L ke direktris 2, maka L aksen memiliki koordinat alfa dikurangi A per E, YL. F2L per L aksen sama dengan eksentrisitas. F2L per LL aksen sama dengan eksentrisitas. Jika dan hanya jika F2L sama dengan E dikalikan LL aksen. Dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik di R2, kita tahu bahwa akar XL min dalam kurung alfa dikurangi C dalam kurung kuadrat ditambah dalam kurung YL min beta kuadrat sama dengan E dikalikan akar dalam kurung XL min dalam kurung alfa dikurangi A per E kuadrat dalam kurung kuadrat ditambah YL min YL kuadrat. Jika dan hanya jika XL min alfa ditambah C dalam kurung kuadrat ditambah dalam kurung YL min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan dalam kurung XL min A alfa ditambah A per E kuadrat. Jika dan hanya jika XL min alfa kuadrat ditambah 2C dikalikan XL min alfa ditambah C kuadrat ditambah YL min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dalam kurung kita kuadratkan XL min alfa kuadrat ditambah 2 kali A per E dikalikan XL min alfa ditambah A per E kuadrat. Jika dan hanya jika XL min alfa kuadrat ditambah YL min beta kuadrat ditambah 2C dikalikan XL min alfa ditambah C kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan XL min alfa kuadrat ditambah 2 kali A kali E dikalikan XL min alfa ditambah alfa kuadrat ditambah A kuadrat. XL min alfa kuadrat ditambah YL min beta kuadrat dikurangi E kuadrat dikalikan XL min alfa kuadrat sama dengan min 2C dikalikan XL min alfa dikurangi C kuadrat ditambah 2 dikali A dikali E dikali XL min alfa ditambah A kuadrat. Kita telah tahu bahwa sebelumnya C sama dengan A dikalikan E sehingga kita dapat faktorkan 1 min E kuadrat dikalikan XL min alfa kuadrat ditambah YL min beta kuadrat sama dengan min 2C dikalikan XL min alfa dikurangi C kuadrat ditambah 2C dikalikan XL min alfa ditambah A kuadrat. Jika dan hanya jika 1 min E kuadrat dikalikan XL min alfa kuadrat ditambah YL min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Jika dan hanya jika sama dengan A kuadrat min A E kuadrat, kita tahu sebelumnya bahwa C sama dengan AE, maka kita dapat keluarkan atau faktorkan sehingga 1 min E kuadrat dikalikan XL min alfa kuadrat ditambah YL min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan 1 min E kuadrat. Kita kalikan kedua ruas dengan 1 per A kuadrat dikalikan 1 min E kuadrat. Hasilnya XL min XL
min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YL min beta kuadrat per A kuadrat dikalikan 1 min E kuadrat sama dengan 1. Kita tahu sebelumnya bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan 1 min E kuadrat, sehingga rumus yang kita peroleh yaitu XL min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YL min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena pengambilan titik L sebarang pada elips, maka jika koordinat titik L dijalankan, diperoleh rumusnya yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, persamaan umum elips dengan pusat P dengan koordinat alfa beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, mencari persamaan umum elips dengan pusat P koordinat alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A kurang dari B adalah kita peroleh rumusnya yaitu X min alfa kuadrat per B kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya, jika pusat dari elips P koordinatnya 0,0 dan A lebih dari B, maka persamaan umum elips adalah sebagai berikut. Akan dibuktikan. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu 0,0, sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y, fokusnya F1 dengan koordinat C, 0, A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Untuk yang pertama, kita buktikan melalui untuk direktris D1 dan fokus F1. Mohon maaf sebelumnya. Baik. Perhatikan gambar 2. Pada gambar 2 diketahui pusatnya P dengan koordinat 0,0, T1 dengan koordinat 0, B, T2 0, min B, F1 C, 0, F2-nya min C, 0, V1-nya A, 0, V2-nya min A, 0. Untuk memperoleh persamaan umum elips, langkah yang akan kita lakukan ialah sebagai berikut. Yang pertama, mencari persamaan direktriksnya. P(F1) sama dengan C, dan P(V1) sama dengan A. A lebih dari C. V1 memiliki koordinat A, 0 dan V2 min A, 0 pada elips, sehingga V1 F1 per V1I sama dengan eksentrisitas. Kita telah tahu bahwa eksentrisitas itu adalah perbandingan antara jarak titik-titik yang berada pada tempat kedudukan titik dengan satu titik tertentu yaitu fokus dan garis direktriksnya. Nah, jika dan hanya jika A min C per PI min A sama dengan E. A min C sama dengan E dikalikan PI min A. Untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, V2F1 per V2I sama dengan eksentrisitas. V2 F1 per V2I. Nah, jika dan hanya jika A ditambah C per PI ditambah A sama dengan E. A ditambah C sama dengan E dikalikan PI ditambah A untuk persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 dijumlahkan, diperoleh 2A sama dengan 2 dikalikan E dikalikan PI, sehingga A sama dengan E dikalikan PI, PI sama dengan A per E. Persamaan 1 dan persamaan 2 dikurangkan, maka diperoleh 2C sama dengan
2E dikalikan A. C sama dengan E dikalikan A. Jadi persamaan direktrix D1-nya adalah X sama dengan A per E. Karena pusatnya adalah 0,0 sehingga persamaan direktriksnya yaitu X sama dengan jarak PI yaitu A per E. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari hubungan antara A, B, dan E. T1F1 per T1T1 aksen sama dengan T1F1 per PI sama dengan E. Kita lihat dulu. T1 per F1, T1F1 per T1 aksen, T1 aksen sama dengan E. Nah, T1F1 sama dengan E dikalikan PI. Sehingga T1F1 sama dengan E dikalikan A per E, karena kita telah tahu bahwa PI, panjang PI adalah A per E, sehingga T1F1 sama dengan A. Dengan menggunakan rumus Pitagoras pada segitiga T1P-F1, T1P-F1, maka PT1 kuadrat sama dengan F1 T1 kuadrat dikurangi F1 P kuadrat. Jika dan hanya jika B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kita telah tahu sebelumnya bahwa T1F1 sama dengan A. Jika dan hanya jika B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi A kuadrat E kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dalam kurung 1 min E kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu mencari kembali persamaan umum elips. Misalkan, titik Q dengan koordinat XQ, YQ pada elips. Dengan fokus pertama yaitu koordinatnya C, 0, Q aksen adalah jarak titik Q ke direktris D1. Maka Q aksen koordinatnya yaitu A per E, YQ. Nah, F1 Q per Q aksen sama dengan E. Jika dan hanya jika F1 Q sama dengan E dikalikan Q aksen, jika dan hanya jika kita gunakan rumus jarak antara dua titik, maka akar XQ min C kuadrat ditambah YQ min 0 kuadrat sama dengan E dikalikan akar dalam kurung XQ min A per E kuadrat ditambah dalam kurung YQ min YQ kuadrat. Jika dan hanya jika XQ min C kuadrat ditambah YQ kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan dalam kurung XQ min A per E kuadrat. Jika dan hanya jika XQ kuadrat min 2C dikalikan XQ ditambah C kuadrat ditambah YQ kuadrat sama dengan E kuadrat dalam kurung XQ kuadrat min 2 kali A per E dikalikan XQ ditambah A per E kuadrat. Jika dan hanya jika XQ kuadrat ditambah YQ kuadrat min 2C dikalikan XQ ditambah C kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan XQ kuadrat min 2 kali A kali E dikalikan XQ ditambah A kuadrat. XQ kuadrat ditambah YQ kuadrat min E kuadrat dikalikan XQ kuadrat sama dengan 2C dikalikan XQ min C kuadrat dikurangi 2 kali A kali E dikalikan XQ ditambah E kuadrat. Kita faktorkan jika dan hanya jika 1 min E kuadrat dikalikan XQ kuadrat ditambah YQ kuadrat sama dengan 2C dikalikan XQ min C kuadrat min 2C dikalikan XQ ditambah A kuadrat. Nah, 2C dikalikan XQ dikurangi 2C dikalikan XQ habis sehingga 1 min E kuadrat dikalikan XQ kuadrat ditambah YQ kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C. Kita telah tahu bahwa C sama dengan A dikali E sehingga 1 min E kuadrat dikalikan XQ kuadrat ditambah YQ kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi A dikalikan E kuadrat. Kita faktorkan 1 min E kuadrat dikalikan XQ kuadrat ditambah YQ kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dalam kurung 1 min E kuadrat. Nah, kalikan kedua ruas dengan 1 per A kuadrat dikalikan 1 min E kuadrat, sehingga XQ kuadrat per A kuadrat ditambahkan YQ kuadrat per A kuadrat dikalikan dalam kurung 1 min E kuadrat sama dengan 1. Kita tahu sebelumnya bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dalam kurung sebentar. Ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dalam kurung 1 min E kuadrat, sehingga XQ kuadrat per A kuadrat ditambah YQ kuadrat per
B kuadrat sama dengan 1. Karena pengambilan titik Q sebarang pada elips, maka jika koordinat titik Q dijalankan, diperoleh X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, itu untuk direktris yang pertama. Lalu, kita dengan cara yang sama, kita lakukan untuk direktris D2 dan fokus F2. Diperoleh hasilnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, persamaan umum elips dengan pusat 0,0 dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih dari B adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan di atas merupakan persamaan elips horizontal. Selanjutnya, dengan cara yang sama akan diperoleh persamaan umum elips dengan pusat 0,0, sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A kurang dari B adalah X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Persamaan di atas merupakan persamaan elips vertikal. Sekian penjelasan dari saya mengenai persamaan umum elips. Untuk materi selanjutnya mengenai istilah-istilah dan sifat-sifat, dan selanjutnya akan dipersilahkan kepada yang bertugas. Baik, di sini saya Oktavia Wahyu Sugandi akan menjelaskan materi yang kedua. Istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P, alfa, beta adalah sebagai berikut. Yang pertama titik pusat di alfa, beta. Yang kedua fokus F1, alfa ditambah C, beta, dan F2 alfa dikurangi C, beta, dengan A lebih dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika A kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat, maka F1 alfa, beta ditambah C dan F2 alfa, beta dikurangi C. Yang ketiga, eksentrisitas E sama dengan C per A. Jika A lebih dari B dan E sama dengan C per B jika A kurang dari B. Yang keempat, direktris D1 ekuivalen X sama dengan alfa ditambah A per E, dan D2 ekuivalen X sama dengan alfa dikurangi A per E jika A lebih dari B. D1 ekuivalen Y sama dengan beta ditambah B per E, dan D2 ekuivalen Y sama dengan beta dikurangi B per E jika A kurang dari B. Yang kelima, sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri, dan jika A lebih dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Jika A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Yang keenam, lotus rectum. X sama dengan alfa ditambah C dan X sama dengan alfa dikurangi C. Jika sumbu X adalah sumbu panjang, jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan beta ditambah C dan Y sama dengan beta dikurangi C adalah lotus rectum. Yang ketujuh, titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya, yaitu A ditambah alfa, beta, alfa dikurangi A, beta, alfa, B ditambah beta, alfa, beta dikurangi B. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui elips dengan persamaan 100 X min 1 kuadrat ditambah 36 Y min 1 kuadrat sama dengan 225. Tentukanlah A, koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, dan koordinat fokus. B, panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang, dan sumbu minor atau sumbu pendek. C, eksentrisitas dan persamaan direktris. Kemudian gambarlah sketsa elips tersebut. Jawab 100 X min 1 kuadrat ditambah 36 Y min 1 kuadrat sama dengan 225. X min 1 kuadrat per 9/4. 9/4 ini dari 225 per 100.
sama dengan 9/4. Ditambah Y min 1 kuadrat per 25/4. 25/4 ini dari 225 per 36 sama dengan 1. Karena A sama dengan 3/2, 3/2 ini dari akar 9/4 kurang dari B sama dengan 5/2, 5/2 ini akar dari 25/4. Maka merupakan elips yang vertikal. Dicari hubungan C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 25/4. Dikurangi 9/4 sama dengan 16/4 sama dengan 4. Maka C sama dengan 2. Koordinat titik pusatnya 1,2. Koordinat titik puncak, perhatikan nomor 7. Titik puncak elips. A ditambah alfa, beta. 3/2 ditambah 1,2. Alfa dikurangi A, beta. 1 dikurangi 3/2,2. Alfa, B ditambah beta. 1,5/2 ditambah 2. Dan alfa, beta dikurangi B. 1,2 dikurangi 5/2 atau 5/2,2 min setengah, 2, 1,9/2 dan 1, min setengah. Koordinat titik fokus. Perhatikan nomor 2. Karena A kurang dari B, maka F1 alfa, beta ditambah C. 1,2 ditambah 2. Dan F2 alfa, beta dikurangi C. 1,2 dikurangi 2 atau F1 1,4 dan F2 1,0. Panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang sama dengan 2B sama dengan 5. Dan panjang dari sumbu minor atau sumbu pendek sama dengan 2A sama dengan 3. Eksentrisitas E sama dengan C per B sama dengan 2/5/2 sama dengan 4/5. Persamaan direktrisnya D1 ekuivalen Y sama dengan 2 ditambah 5/2 per 4/5 sama dengan 2 ditambah 25/8 sama dengan 41/8. D2 ekuivalen Y sama dengan 2 dikurangi 5/2 per 4/5 sama dengan 2 dikurangi 25/8 sama dengan negatif 9/8. Gambar sketsa elipsnya seperti ini. Untuk yang 1,9/2, 2,5,2, 1 min setengah, 2, itu adalah koordinat titik puncak. D1, Y sama dengan 41/8, D2, Y sama dengan negatif 9/8. Itu adalah persamaan direktrisnya. Kemudian P di sini adalah titik pusat dengan 1,2. Titik pusatnya 1,2. Dan F2 koordinat titik fokus. Materi yang selanjutnya yaitu persamaan garis singgung elips. Yang pertama, persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
Absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari x kuadrat per a kuadrat ditambah mx plus p kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dikalikan silang, b kuadrat x kuadrat ditambah a kuadrat mx plus p kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. B kuadrat x kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat x kuadrat ditambah 2mxp ditambah p kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. B kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat x kuadrat ditambah 2a kuadrat mpx ditambah a kuadrat p kuadrat dikurangi a kuadrat b kuadrat sama dengan 0 adalah persamaan 1. Karena garis Y sama dengan mx plus B akan menyinggung elips x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka titik potongnya harus berimpit. Hal ini terjadi jika diskriminan dari persamaan 1 sama dengan 0. D sama dengan 2a kuadrat mp kuadrat dikurangi 4b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat a kuadrat b kuadrat dikurangi a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. 4a pangkat 4 m kuadrat b kuadrat dikurangi 4b kuadrat a kuadrat b kuadrat ditambah 4b pangkat 4 a kuadrat dikurangi 4a pangkat 4 m kuadrat b kuadrat ditambah 4a pangkat 4 b kuadrat m kuadrat sama dengan 0. Negatif 4b kuadrat a kuadrat b kuadrat ditambah 4b pangkat 4 a kuadrat ditambah 4a pangkat 4b kuadrat m kuadrat sama dengan 0. Negatif b kuadrat ditambah b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat sama dengan 0. B kuadrat sama dengan b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat. P sama dengan plus minus akar b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan gradien m adalah y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat. Dengan cara yang sama diperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat P alfa, beta x dikurangi alfa kuadrat per a kuadrat ditambah y dikurangi beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan gradien m adalah y dikurangi beta sama dengan m x dikurangi alfa plus minus akar b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Okta. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu materi yang kedua, persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya T, x1, y1. Misalkan persamaan elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dan titik P x2, y2 merupakan suatu titik pada elips. Maka berlaku x2 kuadrat per a kuadrat ditambah y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruas kita kali a kuadrat b kuadrat menjadi b kuadrat x2 kuadrat ditambah a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Maka kita temukan persamaan 2. Karena titik T x1, y1 pada elips, maka berlaku x1 kuadrat per a kuadrat ditambah y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu seperti tadi kedua ruas kita kalikan a kuadrat b kuadrat menjadi b kuadrat x1 kuadrat ditambah a kuadrat y1 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, ini kita
temukan persamaan yang ketiga. Lalu dari persamaan 2 dan 3 kita peroleh b kuadrat x2 kuadrat ditambah a kuadrat y2 kuadrat sama dengan b kuadrat x1 kuadrat ditambah a kuadrat y1 kuadrat. Lalu kita kelompokkan untuk yang x dengan x, y dengan y, menjadi min b kuadrat kali x1 kuadrat min x2 kuadrat sama dengan a kuadrat kali y1 kuadrat min y2 kuadrat. Lalu untuk x1 kuadrat min x2 kuadrat kita faktorkan, begitupun juga untuk yang y, menjadi min b kuadrat kali x1 min x2 kali x1 plus x2 sama dengan a kuadrat kali y1 min y2 kali y1 plus y2. Lalu kita dapat persamaan 4, yaitu min b kuadrat kali x1 plus x2 per a kuadrat kali y1 plus y2 sama dengan y1 min y2 per x1 min x2. Maka persamaan garis PT adalah y min y1 sama dengan y1 min y2 per x1 min x2 kali x min x1. Ini kita dapat persamaan yang kelima. Lalu persamaan yang keempat ini kita substitusikan ke persamaan 5 menjadi y min y1 sama dengan min b kuadrat kali x1 plus x2 per a kuadrat kali y1 plus y2 kali x min x1. Ini kita temukan persamaan ke-6 ya. Selanjutnya, jika P mendekati T sedemikian sehingga P berimpit dengan T, maka x2 sama dengan x1 dan y2 sama dengan y1. Sehingga persamaan 6 ini menjadi y min y1 sama dengan min b kuadrat kali 2x1 per a kuadrat kali 2y1 kali x min x1. Lalu kita operasikan ini sehingga mendapat persamaan yang ketujuh, yaitu x1x per a kuadrat ditambah y1y per b kuadrat sama dengan x1 kuadrat per a kuadrat ditambah y1 kuadrat per b kuadrat. Karena x1 kuadrat per a kuadrat ditambah y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka persamaan ketujuh ini menjadi x1x per a kuadrat ditambah y1y per b kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung pada elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini titik pusatnya 0,0 dengan titik singgungnya t x1, y1 adalah x1x per a kuadrat ditambah y1y per b kuadrat sama dengan 1. Lalu untuk elips yang persamaannya itu x min alfa kuadrat per a kuadrat ditambah y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya dengan titik singgung x1, y1 adalah x1 min alfa kali x min alfa per a kuadrat ditambah y1 min beta kali y min beta per b kuadrat sama dengan 1. Ini persamaannya. Lalu selanjutnya yang ketiga yakni persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik tx0, y0 di luar elips. Misalkan persamaan elipsnya itu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dan titik a nya itu x aksen, y aksen, yaitu suatu titik singgung. Persamaan garis singgung di a adalah x aksen x per a kuadrat ditambah y aksen y per b kuadrat sama dengan 1. Karena titik a pada elips, maka memenuhi x aksen kuadrat per a kuadrat ditambah y aksen kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Maka ini kita dapat persamaan ke-8. Lalu karena garis singgung melalui T, maka memenuhi x aksen x0 per a kuadrat ditambah y aksen y0 per b kuadrat sama dengan 1. Lalu kita dapat persamaan ke-9.
Lalu dari persamaan 8 dan 9 ini kita dapat mencari X aksen dan Y aksen, sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Nah, di sini terdapat contoh soal. Contoh soalnya yaitu garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0 pada 2 titik. Carilah persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Jawab. Lalu dari yang diketahui di soal ini, kita dapat mencari persamaan elipsnya. Persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Lalu koordinat titik potong garis dengan elips dicari sebagai berikut. X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Lalu Y-nya sama dengan X akar 6. Lalu ini yang Y-nya kita substitusikan ke persamaan yang di atas ini. Menjadi X kuadrat plus 4 kali X akar 6 kuadrat min 16 sama dengan 0. Lalu di sini dapat menemukan X kuadratnya yaitu 16 per 25 dan Y-nya sama dengan X akar 6. Ini kan X kuadratnya kan sama dengan 16 per 25. Untuk X-nya sendiri itu ada X sama dengan 4 per 5 dan X sama dengan min 4 per 5. Untuk Y sama dengan X akar 6 yaitu Y sama dengan 4 per 5 akar 6 atau Y sama dengan min 4 per 5 akar 6. Jadi terdapat dua titik potong antara garis dengan elips. Titik pertama yaitu 4 per 5, 4 per 5 akar 6 dan titik yang kedua itu min 4 per 5, min 4 per 5 akar 6. Setelah kita temukan titik potongnya, kita langsung mencari persamaan garis singgungnya. Untuk titiknya ini kita substitusikan ke persamaan yang di atas tadi. Nah, ini kita dapat substitusikan ke persamaan yang ini. Maka persamaan garis singgung di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 adalah, ini kita substitusikan ke persamaan elips. Ini ada salah ketik ya ini. Ini seharusnya 4 per 5 akar 6Y. Tuh. Lalu ditemukan persamaannya itu X plus 4 akar 6 Y sama dengan 20. Dan persamaan garis singgung di titik min 4 per 5, min 4 per 5 akar 6 adalah X plus 4 akar 6 Y sama dengan 20. Ini, mohon maaf, ini seharusnya ini X plus 4 akar 6 Y sama dengan min 20. Ini ada minusnya ya di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.